Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya Uma dan adik-adik yang Ustaz sayangi dan Ustaz rindukan? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada semester 2 ini, Ustadz akan menjelaskan tentang sholat tarawih. Adik-adik bisa buka halaman 89, pelajaran ke-6 tentang sholat tarawih. Nah, selama bulan Ramadan ada 2 ibadah yang dikerjakan pada bulan itu. Apa saja? Yang pertama yaitu puasa wajib sebulan penuh, ya. Kemudian yang kedua sholat tarawih pada malam harinya. Adik-adik sudah tahu belum sholat tarawih itu apa? Kalau belum, Ustaz akan jelaskan. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Oke, sholat tarawih ini dikerjakan setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Sholat tarawih hanya dikerjakan pada bulan Ramadan, tidak mungkin dikerjakan pada bulan lainnya. Nah, mengerjakan sholat tarawih ini adalah sunnah, baik untuk laki-laki maupun perempuan, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadana ghairu an ya'mura fihi bi'azimatin fayaqulu man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sholat tarawih tanpa mewajibkannya. Beliau bersabda, barang siapa sholat pada malam Ramadan atau malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan menghadap ridha Allah, niscaya dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Masya Allah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian, Ustadz, berapa sih rakaat sholat tarawih? Nah, di sini Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis bahwasannya Nabi tidaklah mengerjakan sholat malam lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tahajud itu tidak lebih dari 11, ya, tidak lebih dari 11. Kemudian sholat di bulan Ramadan juga sholat tarawih beliau mengerjakan 11 rakaat. Nah, berdasarkan hadis di atas, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih 11 rakaat, yaitu 8 rakaat tarawih ditambah 3 rakaat witir. Nah, bagaimana cara sholat tarawih, Ustaz? Nah, caranya ini,
Sholat tarawih dapat dilakukan pada awal malam, yaitu setelah sholat Isya. Bisa juga pertengahan atau pada akhir malam. Adapun waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Nah, kalau untuk kita mungkin awal malam, biasanya banyak di masjid-masjid di Indonesia yaitu dilaksanakan tarawih pada awal malam, yaitu setelah sholat Isya. Tapi boleh juga kita mengerjakan sholat tarawih pada waktu malam, akhir malam bisa, pertengahan malam bisa. Lebih utama dikerjakan pada sepertiga malam terakhir. Kemudian sholat tarawih ini boleh dikerjakan secara berjamaah, boleh juga dikerjakan secara sendiri atau munfarid. Namun pelaksanaannya secara berjamaah itu lebih utama, lebih utama. Melaksanakan sholat tarawih berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sendiri, kecuali kalau sekiranya kita mudik, misalkan lebaran mudik, kemudian kita mudik pada waktu mepet mau ke Isya di tengah perjalanan, maka ketika kita sampai ke rumah tujuan kita, silahkan laksanakan sholat tarawih. Lebih baik berjamaah, kalau sudah tertinggal berarti berjamaahnya dengan abinya, dengan uminya boleh. Nah, untuk poin D di sini bacaan sholat tarawihnya yang bagaimana Ustadz? Apakah yang pendek-pendek? Apakah yang panjang aja? Dalam sholat tarawih boleh membaca ayat atau surah apapun setelah surat Al-Fatihah, Jadi ini adalah Al-Fatihah ini adalah rukun dari rukun-rukun sholat, salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Apabila salah seorang tidak membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, faqama bina hatta khashina ayyafutana falah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimami sholat tarawih sampai-sampai kami agak khawatir akan terlewat sahur. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika sholat tarawih bacaannya panjang-panjang, masya Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Nah, ini menunjukkan tidak adanya batasan dalam surat yang dibaca ketika sholat tarawih. Misalkan rakaat kedua surat harus Al-Qadar terus begitu. Jadi tidak menonton, tidak hanya itu saja. Kita bebas membacakan surat apapun. Bahkan boleh membacakan surat yang panjang sekalipun. Nah, kemudian Ustadz, apa sih keutamaannya sholat tarawih? Kalau sholat duha kan keutamaannya banyak. Nah, kalau sholat tarawih apa keutamaannya? Nah, telah dijelaskan tadi dari hadis riwayat Abu Hurairah yang pertama, bahwasannya apa? Bahwasannya barang siapa sholat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, niscaya dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Nah, dosa-dosa kita yang lalu itu yang pernah kita perbuat, Allah akan ampuni dosanya. Nah, seperti itu keutamaannya, masya Allah. Siapa yang tidak mau dosanya diampuni? Semuanya pasti mau. Nah, maka haruslah kita rutin mengerjakan sholat tarawih pada bulan
Ramadan, ya, hanya 11 rakaat. Kesimpulannya di sini, sholat tarawih dikerjakan setelah sholat isya pada bulan Ramadan, ya. Kemudian sholat tarawih hukumnya sunnah dan dikerjakan sebanyak 11 rakaat. 8 sholat tarawih, 3-nya lagi adalah witir, ya. Baik dikerjakan secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Kemudian orang yang mengerjakan sholat tarawih dengan ikhlas, insya Allah dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Nah, mungkin adik-adik nanti bisa dihafalkan hadis-hadis ini, ya, bisa dihafalkan. Nanti setelah hafal, Ustaz akan tes pada pertemuan yang akan datang. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.